Shalom. Selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Kita syukur buat pagi ini kembali kita boleh ada di tempat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan seluruh surga sujud menyembah-Mu.
bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. 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 Oh haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Hanya Yesus samanya kami sembah. Hanya Yesus yang kami agungkan. Haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya kudus. Haleluya kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kudus. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Tetapi semua orang yang berlindung padanya akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan yang memberkati orang-orang benar. Engkau memagari dia dengan anugerah-Nya seperti perisai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami ada dan hadir di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Kami percaya itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Perlindungan-Mu terus nyata buat kami. Engkau memagari kami. Engkau terus memelihara dan menjaga kami. Dan hari ini kami ada untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau hadir dan melawat kami. Engkau berotoritas di tengah-tengah kami. Memimpin dan mengurapi dan memberkati ibadah kami. Dari awal hingga akhir ibadah kami. Engkau nyata bekerja di tengah-tengah kami. Mengurapi setiap kami hamba-hamba-Mu. Dan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Lihat pujian lewat firman-Mu. Sungguh kami merasakan kuasa-Mu, lawatan-Mu dicurahkan, dilimpahkan buat setiap kami. Tuhan kami siap. Biarlah Tuhan hari ini Engkau menjadi pusat pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Malaikat-Mu mengawal dan menjagai kami. Berkemah di sekeliling kami. Dan kuasa-Mu dinyatakan. Kami sekali lagi siap memuji Engkau dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Sekali lagi salam. Semuanya baik, amin. Amin. Kita bersyukur, Tuhan Yesus begitu baik. Ya. Setiap hari, setiap saat, meski tidak pernah berubah begitu, amin. Tidak ada berubah kasih Tuhan. Haleluya, baru setiap hari, haleluya.
bahwa Yesus itu begitu baik buat kita. Bukan hari demi hari Dia mengasihi kita. Untuk selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berubah. Ya, bagi orang-orang yang percaya bahwa kasih Tuhan luar biasa buat kita. Percaya bahwa apapun yang kita harapkan, Tuhan Yesus selalu baik buat kita. Amin. Sementara kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita buka hati kita, siapkan hati kita, fokus hati kita kepada firman Tuhan. Biar firman Tuhan menjadi berkat buat kehidupan kita. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, dalam kudus-Mu setara. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu.
Sungguh Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah ketika kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan. Yes. Merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan limpahnya kasih-Mu Amin. tercurah atas hidup Haleluya, kami. haleluya. Sehingga kami mau berkata seperti pemazmur, lebih baik satu hari di rumah, di pelataran Tuhan, di rumah Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau nyata dan hadir dan melawat kami. Amin. Yesus. Biarkan Tuhan hari ini, sungguh setiap kami rindu untuk menikmati lebih lagi Tuhan. Sehingga pagi hari ini Engkau nyata memberkati kami Amin, amin. lewat kebenaran Haleluya. firman-Mu. Yes, Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh setiap kami benar-benar merasakan berkat-Mu lewat firman-Mu Amin. yang melawat dan memberkati kami. Haleluya. Bukakan rahasia firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami diberikan pemahaman, pengertian, pewahyuan, mengerti kebenaran-Mu, mengerti rancangan-Mu buat setiap kami. Kami siapkan hati kami, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kami percaya pagi hari ini kuasa-Mu bekerja, berdaulat, berotoritas di tengah-tengah kami. Sehingga setiap kami sungguh merasakan kuasa dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan, berfirman-Lah. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, Amin. amin. Puji Tuhan, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya, walaupun tidak pulang kampung, tidak boleh berpergian, tetap luar biasa, amin. Iya, puji Tuhan, karena seperti pujian ini, ketika kita tetap menikmati hadirat Tuhan, segalanya tetap luar biasa, amin. Saudara, tema kita hari ini adalah waktunya bermultiplikasi sudah sangat singkat. Ini bicara waktu, ini bicara hal yang sangat mendesak yang Tuhan mau ajarkan kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Saudara, ketika kita membaca kitab Wahyu, kitab yang paling akhir di Alkitab yang kita miliki, kita akan mendapatkan kesan dan betapa kuatnya perasaan, yaitu akan datang segera, yang meresapi seluruh kitab ini. Kita tahu kitab Wahyu itu adalah kitab di mana Tuhan menyatakan lewat Yohanes Pembaptis di Pulau Patmos rahasia-rahasia untuk masa yang akan datang. Dan kalau kita melihat kitab Wahyu, saudara, di dalam pasal 1 kitab Wahyu tertulis ungkapan seperti ini. Apa yang harus segera terjadi? Saudara, itu dalam pasal 1 ayat 1. Lalu ayat yang ketiga dalam pasal 1 dalam kitab Wahyu ada kata waktunya sudah dekat. Itu ayat yang ketiga. Saudara, bahkan kalau kita melihat sebanyak 3 kali di pasal terakhir. Artinya di pasal pertama itu pasal 1, lalu pasal yang terakhir pasal 22. Nampak sekali satu ungkapan nasihat, peringatan buat kita. 3 kali dalam pasal terakhir Tuhan berfirman begini, sesungguhnya aku datang segera. Itu Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, ayat yang ke-12, ayat yang ke-20. Lalu dalam terjemahan yang lain dikatakan tidak lama lagi aku akan datang. Itu terjemahan dalam terjemahan yang lain dalam kitab Wahyu, saudaraku. Lalu ayat yang, mari kita coba buka. Wahyu 22 ayat 7 mengatakan begini. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Itu ayat yang ke-7 pasal 22. Lalu pasal 22 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, ini bicara Tuhan siapkan upah dan mahkota bagi kita orang-orang percaya. Hari Jumat kita sudah bicara itu bahwa kita tidak masuk dalam
tahta yang untuk menghakimi kita masuk neraka, tapi kita masuk dalam satu tahta, yaitu di mana kita disiapkan upah dan mahkota bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku akan datang dengan segera. Dan dia akan membawa upah. Dia mempersiapkan upah buat kita. Amin. Bukan hanya itu, dikatakan dalam ayat yang ke-10 pasal 22. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Dua kata, waktunya sudah dekat, diulangi dua kali dalam pasal 1 dan pasal 22. Lalu 4 kali diulangi, saudaraku, kata aku datang dengan segera. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa dia akan datang dengan segera. Dan pasal 22, 3 ayat diceritakan, ayat yang ke-7, ayat yang ke-12, dan ayat yang ke-20. Di sana diceritakan. Kalau kita bicara ayat ini, artinya saudaraku, waktu kedatangannya sudah teramat singkat. Tuhan begitu sayang kepada umatnya. Dan ia ingin kita umatnya berjaga-jaga dan bersiap-siap. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu terus berjalan dan waktunya sangat singkat. Saudara, kalau kita melihat beberapa tanda kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, itu dinyatakan Tuhan Yesus dalam Matius 24 dan Lukas 21. Saudara, yang pertama adalah apa? Dalam Matius 24 ayat yang ke-6, di sana dikatakan mendengar deru perang. Kita sudah mendengar dan itu sudah terus dinyatakan. Terjadi peperangan dan itu salah satu tanda kedatangan Tuhan. Lalu yang selanjutnya, ayat yang ke pasal 24 ayat 7 Matius, juga dikutip dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-11. Akan ada kelaparan. Saudara, apalagi dalam kondisi sekarang ini, pandemi COVID, terjadi kelaparan. Tidak mudah orang mendapatkan makanan. Terjadi kelaparan dan itu salah satu tanda kedatangan Tuhan. Bukan hanya itu, ada gempa bumi di berbagai tempat. Saudara, kita tahu bagaimana bencana gempa bumi yang terjadi di berbagai belahan dunia ini. Dan tidak terkecuali di Indonesia. Dulu kita nggak pernah berpikir kalau di Lapindo itu keluar apa? Lumpur. Sehingga membuat kondisi tanah sekitarnya sehingga tidak lagi produktif karena bencana akibat dari lumpur Lapindo. Dan kita tahu itu akibat semuanya. Satu memang karena alam, tapi juga karena perbuatan manusia. Tapi sekali lagi saudaraku, terjadi banyak gempa, bencana, longsor dan berbagai hal itu adalah sudah dinyatakan dalam firman Tuhan. Tapi juga saudaraku, yang kita lihat ada juga yang ditulis dalam Lukas 21 ayat 11. Ada penyakit sampar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita tahu hari ini kita ada penyakit sampar, itu artinya penyakit menular. Penyakit yang menakutkan, yang ditakuti pada zaman itu. Kita tahu di zaman umat bangsa Israel juga mengalami penyakit sampar. Dan itu penyakit yang sangat menular dan mematikan. Dan kita tahu hari-hari ini seluruh dunia menghadapi satu tanda yang Tuhan nyatakan, yaitu virus COVID-19. Saya tadi sebelum berangkat ke sini naik mobil lalu lihat berita di radio. Bahkan kita tahu 36% sudah masuk Indonesia. Virus varian baru. Kita tahu dimulai dari Inggris, betul ya? Berapa? B117. Saudara, kita tahu India masuk gelombang kedua, mengerikan. Dan kita tidak tahu sampai kapan. Dan itu tanda, salah satu tanda bahwa kita sedang ada di penghujung kedatangan Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Tanda-tandanya sudah dinyatakan oleh Tuhan. Segala peristiwa yang terjadi di dunia ini, akhir-akhir ini, semakin menunjukkan bahwa tanda-tanda kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya buat kita perlu berjaga, kita perlu bersiap-siap, kita perlu waspada. Karena waktu
waktunya sudah semakin sangat-sangat singkat. Saudara yang kasih Tuhan, tentang hal ini Kristus sudah mengatakan kepada murid-muridnya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dalam Lukas 21 ayat yang ke-31. Dan hari ini Tuhan juga menyatakan itu kepada kita kembali. Mungkin kita sering mendengar dari dulu tentang khotbah tema tentang kedatangan Tuhan. Tapi kita sering bertanya, kapan ya Tuhan datang? Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau coba kita lihat dengan situasi kondisi sekarang. Pandemi COVID-19 yang sedang terjadi adalah bagian dari salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus, yaitu adanya penyakit sampar. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini, saudara, kita tahu dalam firman Tuhan yang dinyatakan dalam Matius 24 dan Lukas 21. Saudara, di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 dan dikatakan yang sedang terjadi ada hubungannya dengan aku datang segera. Saya yakin Tuhan tidak pernah membuat sesuatu yang tidak punya tujuan dan maksud. Saya percaya semua diizinkan untuk menjadi peringatan buat kita. Menjadi tanda buat kita. Karena Alkitab katakan, saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi, goncangan yang terjadi kepada orang percaya. Kita tahu saudaraku COVID-19 itu menggoncang bukan hanya orang di luar Kristen. Tapi orang percaya pun tergoncang, betul? Gereja Tuhan tergoncang. Hari-hari ini banyak umat Tuhan tidak bisa beribadah. Tidak bisa melakukan aktivitas. Tidak bisa seperti biasanya. Dan ini terjadi goncangannya terhadap orang percaya. Bukan hanya itu, dikatakan goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Semua orang mengalami. Bahkan kita ya sedikit berduka juga, sedih juga karena yang biasanya keluarga bisa bertemu dengan orang tua. Karena pandemi COVID, pemerintah memberikan satu kebijakan untuk tidak bisa pulang kampung atau mudik. Itu karena apa? Karena virus COVID-19. Penyakit sampar yang Tuhan izinkan terjadi. Menggoncang terhadap semua orang yang di bumi. Kita tahu di India, kita berdoa jangan sampai ya. Kemarin kita mendengar rumah sakit di Medan penuh dengan orang yang kena sakit COVID. Sama seperti terjadi di India. Mereka kewalahan karena apa? Begitu banyak penduduk di India yang terkena COVID-19 atau corona. Dan ternyata saudaraku, ini juga menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bahwa ini realita yang terjadi di tengah-tengah kita yang menggoncang bukan hanya orang Kristen tapi menggoncang semua orang yang ada dalam dunia ini. Tapi satu hal yang kita tahu, pesan Tuhan juga buat kita, kita bisa melihat bahwa lewat corona ini saudaraku, pemberitaan Injil meluas ke seluruh bumi. Kita bersyukur di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Saudara, ada saat terakhir ketika kami mengikuti acara pertemuan penginjil-penginjil atau para gereja injili organisasi penginjilan seluruh dunia di Sentul 2 tahun yang lalu, akhir tahun 2019 sebelum corona. Saudara, di situ satu berita yang disampaikan, komitmen bersama seluruh gereja-gereja injili di seluruh dunia berkumpul di Sentul. Dan ini bisa terjadi 100 tahun sekali dan Indonesia menjadi tuan rumah. Pesan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hamba Tuhan seluruh dunia, para penginjil. Ini masa terakhir di mana pemberitaan Injil akan sampai ke seluruh dunia. Semua orang tidak pernah tahu caranya, tapi Tuhan pakai corona. Dan kita tahu di mana-mana sekarang ibadah dilakukan secara live streaming. Semua orang mendengar Injil. Setiap minggu, setiap hari
Bahkan setiap waktu ada pemberitaan Injil lewat media, lewat online yang disampaikan. Pemberitaan Injil dikatakan, saya yakin ini merupakan satu tanda. Kita tahu ketika Injil disampaikan di berbagai pelosok dunia itu satu tanda bahwa Tuhan akan segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya saudaraku, dalam goncangan tadi salah satu yang disebutkan penyakit sampar yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi pandemi 19 ini, COVID-19 bagian dari tanda kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Itu artinya buat kita waktunya sudah sangat singkat untuk kita bermultiplikasi. Untuk kita menghasilkan sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, memang yang perlu kita ingat, saudara juga jangan sampai salah dengar pesan khotbah saya. Yang pertama gini, saya tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti langsung akan datang kembali. Bukan itu pesannya. Karena dalam hal ini kita nggak tahu Tuhan kapan datang, betul? Tidak ada yang tahu siapapun. Mungkin nanti malam juga bisa. Mungkin 1 bulan lagi kita tidak tahu. Saya tidak berkata bahwa setelah pandemi ini selesai Tuhan akan datang. Karena kita tahu, semua kita tidak tahu. Tapi pesannya adalah kita harus bersiap-siap. Karena Tuhan sudah kasih tanda buat kita. Yang kedua saudaraku, kita juga tidak berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini. Atau masih lama setelah pandemi ini berakhir. Kenapa? Dalam hal ini pun kita nggak tahu. Tidak ada satupun tahu. Bahkan Alkitab, anak pun tidak. Alkitab berkata demikian. Artinya kita tidak bisa menduga-duga kapan Yesus akan datang kembali. Tapi kalau kita melihat tandanya, itu artinya waktunya sudah sangat singkat. Setiap tanda demi tanda Tuhan genapi. Dan kita tahu penyakit sampar ini bukan hanya terjadi, biasanya penyakit sampar hanya terjadi pandemi di satu negara. Tapi yang terjadi kali ini pandemi COVID itu terjadi di seluruh dunia. Belahan dunia ini semua mengalami penyakit sampar yang namanya virus COVID-19. Itu memberikan satu tanda buat kita, waktunya sudah sangat-sangat singkat buat kita. Sebagai umat Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, yang penting adalah saudaraku bahwa pandemi COVID ini sebagai warning buat kita. Sebagai satu peringatan buat kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Sekali lagi dalam kitab Wahyu ditulis dengan aku datang segera 4 kali, waktunya sudah sangat 2 kali. Tuhan berulang-ulang menyatakan kepada muridnya, menceritakan, menyatakan tentang tanda-tandanya. Dan hari ini kita kembali diingatkan sebagai umat Tuhan. Apalagi hari-hari ini, hari-hari yang begitu berat. Hari-hari yang begitu menakutkan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita nggak tahu karena WHO juga memberikan pernyataan-pernyataan yang kadang-kadang membuat satu kita takut, tapi juga kadang-kadang membuat kita berpikir, kalau begitu apa gunanya kita divaksin? Karena vaksin pun nggak jaminan untuk kita tidak mengalami corona. Karena ada banyak orang divaksin pun masih terkena corona, betul? Bahkan meninggal. Artinya hari-hari ini kita ada dalam kondisi yang sepertinya tidak ada harapan. Tapi saya tahu semua Tuhan izinkan. Tuhan punya maksud buat kita. Untuk kita sebagai umat Tuhan, untuk kita bersiap-siap, untuk kita melihat diri kita di hadapan Tuhan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Mari kita akan baca Yohanes pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Saudara, kita akan baca bagian ini. Yohanes 4, ayat 35 sampai 38. Saya akan bacakan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ayat yang ke-36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya.
dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Ayat yang ke-38, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, apa hubungannya dengan waktunya sangat singkat untuk kita bermultiplikasi? Saudara, dalam Yohanes, tadi yang kita baca Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 38 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Saudara, salah satu tanda kedatangan Tuhan adalah apa? Ketika Injil diberitakan di seluruh dunia. Ketika Injil disampaikan di berbagai pelosok dunia. Dan ketika ada banyak orang-orang yang sudah, Alkitab katakan begini, seperti ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ini waktunya buat gereja Tuhan untuk kita bermultiplikasi. Kalau kita melihat tadi kata 4 bulan lagi, saudara, 4 bulan itu waktu yang sangat singkat. Kalau kita membacanya secara literal. Tapi saya tahu ini bukan literal 4 bulan lagi Tuhan akan datang. Tapi artinya ini memberikan satu pengertian buat kita bahwa waktunya sangat singkat. 4 bulan lagi. Itu kalau lagi tanam jagung itu sudah sangat tua sekali. Kali jagung 3,5 bulan saja. Sudah kelewat, saudaraku. Kalau tanam ubi mungkin sekitar 5-6 bulan. Kalau 4 bulan, waduh, sudah sangat-sangat singkat sekali. Saudara yang dikasih Tuhan, dan Tuhan katakan ladang sudah menguning dan katakan matang untuk dituai. Waktunya buat kita. Minggu yang lalu kita bicara bahwa kita harus multiplikasi jiwa-jiwa untuk kita mendapatkan jiwa-jiwa. Dan Tuhan mau setiap kita sadar waktunya buat kita untuk menuai itu sangat singkat. Dan Tuhan katakan kepada kita 4 bulan lagi. Aku akan datang segera. Dan Tuhan ingin memberikan kepada kita, masih ada kesempatan buat kita. Mari kita berlomba-lomba. Memultiplikasi hidup kita, menghasilkan buah-buah lewat hidup kita untuk kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan, kita berpikir bahwa waktu terus berjalan. Di tengah-tengah kesibukan kita tidak terasa. Sekarang saja kita sudah masuk di bulan Mei, betul? Sudah siap-siap panitia Natal. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak terasa bahwa waktu berjalan begitu cepat. Dan Tuhan ingatkan kepada kita. Sekarang, saudaraku, dalam ayat yang ke-36 dikatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Percayalah, ketika engkau menghasilkan menuai jiwa-jiwa, ada berkat, ada upah yang Tuhan siapkan buat kita. Tidak pernah sia-sia kita yang menuai. Dan dikatakan bukannya itu, sehingga penabur dan penuai juga sama-sama bersukacita. Alkitab dalam bagian lain mengatakan ada yang menabur dan ada yang menuai. Kita bersyukur karena semuanya dipakai Tuhan. Kalau engkau menabur, percayalah pasti ada waktunya apa yang kita tabur itu dituai. Poinnya mungkin bukan kita yang menuai, tapi yang penting apa yang ditabur satu saat setiap taburan itu pasti ada waktunya akan dituai. Ketika engkau punya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kepada siapapun, di perjalanan, di rumah, di kendaraan, sudah mungkin kau gak kenal, apa yang kau tabur itu tidak pernah sia-sia. Suatu saat ada orang yang menuai orang yang sudah kita tabur. Ini waktunya kita bermultiplikasi. Ini waktunya kita mulai menjadi saksi, menceritakan kabar sukacita bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena waktunya sudah sangat singkat. Saudara yang kasih Tuhan,
Dalam ayat yang ke-37 mengatakan, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Terserah saudara, yang penting saudara menabur, mungkin juga engkau akan menuai apa yang kau tidak tabur. Tapi itu juga anugerah. Amin. Amin. Saudara, dalam ayat yang ke-38 mengatakan, aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu tabur. Apa yang tidak kamu usahakan. Saudara, ternyata ada juga kesempatan anugerah. Kita nggak mengusahakan tapi kita menuai. Boleh saudara pilih itu, yang penting saudaraku, saudara menuai. Menuai, ada multiplikasi terjadi. Karena kita berpikir kalau kita menuai pasti itu bicara apa? Ada pelipat gandaan. Kita mau saudaraku terjadi di tengah-tengah hidup kita. Dikatakan berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Apa yang mungkin orang tua atau siapapun kerjakan. Kita yang menuai. Mari kita kesempatan. Kadang-kadang begini saudaraku, ketika kita memberitakan Injil, kita menyampaikan Injil. Ketika kita sampaikan ada orang yang begitu mudah terbuka. Padahal sebenarnya bukan pertama kali dia mendengar. Sebenarnya dia pernah berkali-kali mendengar. Dan saat engkau menyatakan sekali lagi, dia langsung terbuka. Karena sebenarnya dia pernah mendengar, dia pernah ditaburi dan kita tinggal menuai. Tapi tugas kita adalah mari kita tuai orang-orang, jiwa-jiwa untuk kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pesan Tuhan buat kita adalah ini saudaraku. Pengkhotbah mengatakan untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Betul saudaraku? Ada waktunya. Waktunya sudah sangat singkat dan firman Tuhan, pesan Tuhan buat kita hari ini adalah apa? Sangat singkat waktu untuk bermultiplikasi. Ayat-ayat selanjutnya dalam bagian pengkhotbah itu dikatakan ada waktunya untuk lahir, ada waktunya meninggal, ada waktunya menanam, ada waktunya mencabut yang sudah ditanam dan sebagainya. Artinya akan ada hidup dengan baik jika kita mengetahui waktu atau musim apakah kita. Jadi saudaraku gini, kita tahu persis bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan hari ini Tuhan katakan kita ada di waktu terakhir kedatangan Tuhan. Dan kita mau dipersiapkan Tuhan untuk kita menggunakan waktu yang ada dengan baik. Karena ini bukan waktu lagi kita menjadi bayi-bayi yang terus hanya menerima sesuatu. Tapi kita harus menjadi umat Tuhan yang dewasa. Yang siap menghasilkan buah, yang bermultiplikasi. Sehingga ada jiwa-jiwa yang kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, atau jika seseorang menuai, bergegaslah mengambil tuaian itu sebelum menjadi busuk dan malah hilang karena diambil orang lain. Saudara, kami bersama Bu Lydia, kita menanam jagung. Kemarin karena terlalu asik mikirin lapangan, kita lupa bahwa punya kebun jagung. Gak pernah ditengok saudaraku beberapa minggu. Dan kemarin kita lihat ternyata ada jagung yang sisa yang belum dipanen. Dan ketika lihat di sana, ketika coba lihat sudah tua, gak bisa dimakan. Kenapa? Karena sudah terlambat. Kita gak pernah berpikir karena kami sudah siapkan kemarin yang waktu panen, sudah siapkan benih untuk dijemur dan berpikir bahwa akan dipanen ulang nanti kalau sudah waktunya. Tapi karena kesibukan lupa bahwa sebenarnya harus dipanen lebih awal. Kemarin kami datang lagi yang paling bawah di dekat lapangan. Ibu Lydia bilang gini, ingatkan ya 1-2 minggu lagi harus panen. Karena ini jagung manis, bukan jagung yang, jadi kalau lupa nanti panen habis nanti akhirnya jadi benih. Kalau jadi benih mending busuk, kering dan akhirnya gak bisa dimakan. Kita gak mau sebagai umat Tuhan. Waktunya terlambat untuk kita menuai. Waktunya terlambat karena apa? Kita terlalu sibuk dengan semua hal yang kita kerjakan. Kita hanya memikirkan, aduh saya sebagai orang Kristen hari-hari ini saya punya pergumulan. Saya tahu setiap kita punya pergumulan. Semua kita punya masalah, betul?
Semua kita punya persoalan. Semua kita punya kesulitan, punya tantangan. Tapi Tuhan mau katakan kepada kita, mari kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga. Karena waktunya untuk bermultiplikasi sudah sangat singkat. Untuk kita menghasilkan buah. Dan kalau kita lihat ada buah-buah. Paling tidak saudaraku, saya mencatat ada 5 buah yang harus kita persembahkan. Yang pertama adalah apa? Buah pertobatan, betul? Hidup kita harus menghasilkan buah pertobatan. Kalau kita menjadi orang Kristen, paling tidak ada buah-buah pertobatan. Artinya hidup kita harus berubah. Setiap hari Tuhan ubahkan menjadi hidup yang terus diperbaharui. Menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, buah bibir yang memuliakan nama Tuhan. Ada buah perkataan kita selalu memuliakan nama Tuhan. Dan buah yang lain adalah buah roh. Ada karakter kasih, sukacita, apalagi? Ada 9 buah roh. Dan itu harus dimiliki oleh orang percaya, amin. Tapi juga ada yang terakhir, yaitu buah jiwa-jiwa. Tuhan mau kita menghasilkan buah jiwa-jiwa. Saudara, kita harus bermultiplikasi. Tuhan mau selama kita menjadi orang Kristen, kita bukan hanya menghasilkan buah pertobatan. Tapi ada buah-buah jiwa yang kita boleh persembahkan bagi Tuhan. Dan waktunya sudah sangat-sangat singkat buat kita. Untuk kita bermultiplikasi. Tuhan mau kita mempergunakan waktu yang ada dengan sebaiknya. Inilah waktunya kita bermultiplikasi. Maaf ya. Ya. Saudara, jika sekarang adalah waktu menabur, menaburlah supaya kelak ada yang bisa dipetik saat waktu kita menuai tiba. Saudara, atau jika sekarang waktunya menuai, bergegaslah mengambil tuain itu sebelum menjadi busuk dan malah hilang karena diambil orang lain. Saudara, kita tahu hari-hari ini satu sisi Tuhan bekerja dengan dahsyat, tapi satu sisi iblis juga sedang bekerja dengan dahsyat. Karena iblis nggak mau ada banyak orang boleh datang kepada Tuhan. Kita nggak mau apa yang kita layani, yang kita tabur itu dicuri. Karena pencuri datang bukan untuk memberikan hidup, tapi datang untuk membunuh dan merusak dan menghancurkan. Saudara, pertanyaannya begini, jika dikaitkan dengan kehidupan rohani kita, ada pada waktu apakah kita sekarang ini? Kita renungkan, kita waktu sedang apa hari ini? Aduh Pak Beni, waktu saya sedang bergumul, saya lagi punya masalah, jadi tolong saya jangan dikasih beban dulu Pak Beni, saya punya beban. Saya mengatakan, walaupun kita punya beban, bukan berarti kita tidak terus bermultiplikasi. Semakin kita memberikan hidup kita, percayalah ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Tuhan mau kerjakan hal-hal yang luar biasa. Masalah tidak pernah akan selesai, betul? Pergumulan tidak pernah akan selesai dan waktu akan terus berjalan. Dan Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita terus menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini waktunya bagi kita umat Tuhan untuk bermultiplikasi. Lalu apa yang dilipat gandakan? Yang pertama saudaraku adalah apa? Kapasitas berkat yang kita terima. Amin. Amin. Kenapa kapasitas berkat? Ini bicara bukan hanya berkat jasmani maupun rohani. Tuhan mau kita lipat gandakan. Kenapa saudaraku? Tidak mungkin kita akan menjadi berkat kalau kita nggak diberkati. Tuhan mau berkat-berkat rohani Tuhan limpahkan buat kita. Berkat-berkat jasmani Tuhan juga limpahkan. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat.
kita mau lipat gandakan itu. Mari berdoa supaya jemaat di tempat ini semakin diberkati secara utuh, baik jasmani maupun rohani. Supaya gereja ini semakin dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan, bukan hanya itu. Yang kedua adalah apa? Kapasitas kita bermultiplikasi adalah jangkauan pelayanan kita diperluas. Tuhan mau supaya GKRI Berea, jemaat Tuhan di tempat ini akan terus dipakai Tuhan lebih luas lagi, lebih luas lagi. Ada banyak jiwa-jiwa yang dibawa dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada kita, waktunya sudah sangat singkat. Saya berharap jemaat Tuhan tidak hanya fokus dan bergumul dengan kondisi keadaan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, tantangan yang kita hadapi. Tapi Tuhan mau kita harus menjadi umat Tuhan yang bermultiplikasi. Saudara, supaya dengan demikian kita bisa memenuhi amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saudara, dalam Matius 24 ayat 42, firman Tuhan berkata begini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan mau kita sebagai jemaat Tuhan, ingat, Tuhan mau kita melipat gandakan semua yang ada dalam hidup kita. Karena waktunya sudah sangat singkat. Mari kita mau belajar. Saudara, pesan Tuhan Matius 24, setelah Tuhan menyatakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Lalu pasal 25, Tuhan mulai memberikan satu nasihat tentang apa? 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang bijaksana, yang terus berjaga-jaga, yang terus mempersiapkan diri. Sebentar lagi kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Dan Tuhan mau minta supaya kita dipenuhi dengan minyak yang baru, urapan yang baru. Supaya apa? Semangat kita terus menyala-nyala. Kita terus berjaga-jaga karena waktunya sudah sangat singkat. Kita mau supaya pencurahan Roh Kudus itu akan terus mendorong kita. Sehingga roh kita menyala-nyala untuk terus melayani Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Dan bukan hanya itu. Dalam Matius 25. Tuhan juga memberikan satu perumpamaan tentang talenta. Ada yang diberikan 1, 2, dan 5. Dan Tuhan mau melipat gandakan semua talenta yang ada dalam hidup kita. Karena waktunya sudah sangat singkat. Tuhan mau suatu saat ketika Tuhan datang, Tuhan itu datang, dia berkata, hei hambaku yang setia. Bukan sebaliknya, hei hambaku yang malas dan jahat. Dalam pemuritan hari Jumat saya katakan bahwa kita semua harus melayani Tuhan, tidak terkecuali. Karena semua kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan tidak ada istilah pensiun, berhenti dari pelayanan. Karena pelayanan adalah seluruh hidup kita. Talenta yang kita terus kembangkan karena waktunya sudah sangat singkat buat kita. Suatu saat setiap kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua talenta karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Dan biarlah kita mau multiplikasi. Tidak ada alasan untuk kita tidak melayani. Setiap kita punya kesibukan, semua kita punya aktivitas. Tapi Tuhan memberikan satu pesan buat kita. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya tahu ada banyak tantangan hari-hari ini. Ada penyakit sampar yang Tuhan izinkan. Tapi mari jadikan ini kesempatan buat kita. Untuk kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ada banyak orang hari-hari ini bergumul. Karena dampak COVID-19. Tapi sebenarnya ini juga kesempatan buat kita. Untuk kita menjadi berkat buat mereka. Sehingga hidup kita dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian tanda-tanda. Tanda-tanda telah nyata,
Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti, Uluran tangan kita, tuailah segala. Katakan tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba, Allah sedang melawat umatnya. Telah menguning, siap untuk dituai. Uluran tangan kita, katakan nyatakan kemuliaan-Mu pada segala bangsa. Melimpah bangkitkan gereja Tuhan. Generasi ini, generasi, selamatkanlah ya Tuhan. Ini doaku. Terima kasih Tuhan. Pesan Tuhan buat kita bahwa waktunya sudah sangat-sangat singkat. Tuhan mau kita bangun dari tidur. Jadilah gadis-gadis yang bijaksana, umat Tuhan yang bijaksana, yang terus berjaga dan mempersiapkan diri kita, dan terus mengerjakan semua talenta yang Tuhan percayakan buat kita. Ini waktunya kita bermultiplikasi, bukan sebaliknya diam dan menyembunyikan talentamu karena ketakutan, kegagalan ataupun alasan apapun. Dan Tuhan berkata kepada seorang yang diberi satu talenta, hei hambaku yang jahat dan malas, ini waktunya kita bekerja. Ini waktunya kita mengembangkan talenta karunia kita untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan di tengah-tengah generasi ini. Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang lewat apapun yang Tuhan katakan. Dia tidak pernah berpikir apa yang tidak kita miliki. Tuhan selalu berkata apa yang ada padamu, itu yang Tuhan mau pakai. Tuhan gak pernah menuntut apa yang tidak ada, tapi yang ada dalam hidup kita itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarkan lagu ini menjadi doa dan pujian kita, kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ini waktunya kita untuk siap bersama-sama bermultiplikasi, mengembangkan semua berkat-berkat rohani, berkat jasmani, talenta karunia yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidup kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Mari nyanyikan pujian ini sekali lagi, menjadi doa dan pujian dan kerinduan kita. Tanda-tanda telah nyata. Ladang telah menguning, tuailah segala. Nyatakan kemuliaan-Mu. Ini waktu Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Menuai terjadi bangkitan gereja Tuhan. Katakan generasi ini, generasi, selamatkanlah ya Tuhan. Katakan, nyatakan kemuliaan-Nya.
Tuhan. Mari kita mau bangun, wake up, bangun dari tidur kita. Jadi berkat bagi banyak orang. Selamatkanlah ya Tuhan. Katakan generasi ini, generasi ini, selamatkanlah ya Tuhan. Generasi ini, selamatkan ya Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang berdaulat atas sejarah dunia ini. Dan Engkau sudah menyatakan kebenaran-Mu lewat firman-Mu. Memberikan nasihat kepada kami, memberikan tanda-tanda kedatangan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami diingatkan kembali lewat firman-Mu bahwa waktunya sudah sangat singkat untuk kami boleh bermultiplikasi sesuai dengan talenta, karunia, dan semua yang Tuhan percayakan bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami ada di saat-saat yang berat. Kami sedang ada di situasi yang sangat sulit. Penyakit sampar yang sedang melanda dunia ini, itu tidak membuat kami menyerah dan kalah. Tapi kami terus melangkah dengan yakin. Ini waktu Tuhan. Waktu anugerah-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa ini. Kami mau kehadiran kami boleh menjadi berkat. Kehadiran kami boleh memberikan dampak. Sehingga banyak orang boleh melihat Kristus ada dalam hidup kami. Dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan. Hidup kami boleh menghasilkan buah. Bermultiplikasi jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarkan kami terus mempergunakan waktu kami menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana, yang tidak menyembunyikan semua talenta yang ada dan hanya menjadi penonton dan diam dan berpikir bahwa Tuhan kami kejam. Tapi kami ada di dalamnya bekerja, melipat gandakan semua talenta karunia yang Tuhan percayakan buat kami. Sehingga lewat hidup kami nama Tuhan dimuliakan. Kami boleh mengabdikan hidup kami, seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tanamkan kebenaran ini dalam hidup kami. Ketika kami diberkati, kami tahu kami adalah orang-orang yang siap menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan limpahkan berkat-berkat-Mu semakin lebih lagi dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami menangkap pesan-Mu hari ini. Dan biarlah Tuhan, ini waktunya buat setiap kami untuk terus bekerja selama hari masih siang. Dan waktunya buat kami untuk bekerja, untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat Tuhan semuanya diberkati luar biasa dahsyat, amin. Baik yang ada di gereja maupun jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara daring, diberkati secara dahsyat luar biasa. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap pribadi kita jemaat Tuhan, umat Tuhan, bahwa waktunya sudah semakin dekat dan tiba saatnya lah kita siap dan harus siap untuk kita bermultiplikasi. Mari ikuti kegerakan Allah yang sedang Tuhan kerjakan di gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan,
tiba saatnya kita juga akan memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima. Waktu-Mu semakin dekat, dan biarlah umat-Mu semakin siap Tuhan, untuk kami boleh sama-sama bergerak Tuhan, dan kami juga sama-sama boleh bermultiplikasi Tuhan. Lebih khusus untuk kami boleh memultiplikasi jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau ya Bapa. Umat-Mu siap untuk bermultiplikasi Tuhan. Berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, gembala kami, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan, baik di dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dibawa untuk hadapan hadirat Engkau Tuhan. Berkati juga rumah tangganya, istri dan kedua anaknya Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan bukakan tingkap-tingkap berkat-Mu dari langit Tuhan untuk keluarga gembala kami. Dan keluarga gembala kami juga boleh menjadi berkat dan teladan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya umat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan. Biarlah kami boleh memberikannya dengan penuh sukacita, dengan sikap hati yang tulus, sikap hati yang benar. Seberapapun kami beri, itu boleh keluar dari hati kami, untuk kami boleh berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang akan memberi, begitu juga dengan pengelola keuangan di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami boleh memberikan persembahan kami. Setiap jemaat yang siap memberi berkata dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya, silakan kantong kolektan diedarkan. Ya, bagi umat Tuhan yang mengikuti ibadah raya ini secara daring di rumah, dimanapun umat Tuhan berada, dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu silakan melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, Shopee Pay maupun N-Banking. Ya, silakan lakukan scan QR Code tersebut. Persembahan juga bisa diberikan melalui rekening gereja di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37-999-99456. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, pekerjaan di GKRI Berea ini. Tuhan Yesus yang membalas berlipat kali ganda. Amin. Ya, sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini, kita akan bersama-sama mengadakan kegiatan. Dimulai hari Selasa, kita ada kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Mari mengajak umat Tuhan sama-sama terlibat dalam kegiatan ibadah doa dan puasa. Kita akan tetap terus tidak jemu-jemunya, kita akan berdoa disertai puasa. Kita akan berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para pemimpin dari pusat sampai daerah, aparat keamanan, TNI, Polri, semuanya Tuhan lawat, Tuhan jagai para pemimpin bangsa ini, agar beliau boleh memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia dan kesejahteraan ada di tengah-tengah bangsa dan negara Indonesia. Kita juga akan berdoa buat seluruh hamba-hamba Tuhan, terlebih khusus hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Biarlah Tuhan juga tetap memberikan kekuatan, kesehatan. Hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia boleh semakin dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Kita terus berdoa untuk COVID-19, kiranya Tuhan cepat melalui program vaksinasi. Kita hanya bisa berdoa dan Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan setiap apapun yang dilakukan dan dikerjakan pemerintah untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Amin. Ya, mengajak juga umat Tuhan yang bisa datang ke gereja, silakan datang ke gereja pada pukul 7 malam.
kita akan mengadakan ibadah doa bersama-sama untuk pokok-pokok doa yang tadi. Namun satu hal yang perlu diingat, pastikan saat umat Tuhan datang ke gereja, kondisi tubuh sedang sehat, tetap memakai masker. Saat tiba di gereja, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu, nanti ada petugas yang mengukur suhu tubuh, dan baru memasuki aula gereja dengan tempat duduk yang telah disediakan. Ya, minggu ini memasuki hari Idul Fitri dan cuti bersama, maka untuk kegiatan ibadah kerabat dan ibadah B-Generation kaum muda di tempat ini untuk sementara diliburkan. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Minggu ini bersyukur luar biasa, salah satu anak kita, adik kita kemarin genap Tuhan izinkan berulang tahun. Selamat ulang tahun Putri bungsu dari Bapak Gembala Debbie Odelia Lumondo. Tuhan izinkan bertambah 1 tahun. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Debbie, masa depan yang gilang gemilang, percayalah Tuhan telah siapkan dan Tuhan telah sediakan. Debbie boleh menjadi berkat bagi orang tua, bagi kakak, bagi semua orang-orang, diberkati dalam sekolah. Apapun yang dicita-citakannya, suatu saat Tuhan buat berhasil. Demikian sepekan kegiatan gereja dan agenda ke gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, pesan kami di tengah-tengah kondisi saat-saat kita liburan, cuti bersama, mari kita menahan diri untuk kita tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kita boleh menjadi teladan bagi banyak orang dalam situasi pandemi yang seperti ini. Mari kita menahan diri untuk tidak berkerumun, untuk menjaga diri supaya tetap bangsa ini tetap dalam anugerah dan berkat Tuhan. Saya berharap kita berdoa supaya program kebijakan pemerintah ini boleh berjalan dengan baik. Ya, kita bisa tinggal bersama-sama di rumah, menikmati berkat Tuhan. Kalaupun kita bisa berkumpul, kita tetap bisa membatasi diri, memakai masker, dan saya berharap kita yang menjadi teladan bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita mulai bersama-sama. Katakan doa Allah yang besar, doa Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang sambut terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah yang besar, Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami tinggikan dan agungkan. Terus Tuhan, kami bersyukur karena terus Engkau ada dan hadir di tengah-tengah ibadah kami, melawat kami dan memimpin kami, mengurapi kami. Terima kasih untuk anugerah firman-Mu yang Kau sampaikan buat kami, nasihat yang sungguh mengingatkan, memotivasi kami untuk kami terus bangun dari tidur kami dan berjaga-jaga di tengah-tengah tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat kami. Selagi hari siang, biarkan terus kami boleh mengabdikan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan.
Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, kami tahu semua yang hadir diberkati oleh Tuhan. Semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya berkat-berkat-Mu turun melimpah atas kami. Juga buat jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, Tuhan juga memberkati mereka yang mengikuti secara live streaming. Dimanapun umat-Mu berada, anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan limpahkan, sehingga sungguh Tuhan kami boleh melihat kasih setia Tuhan terus nyata di dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarkan Tuhan kami melangkah, menjalani hidup kami secara khusus dalam minggu-minggu ini, di mana ini masa di mana cuti bersama, liburan. Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap melindungi kami. Tuhan memeteraikan dengan darah-Mu Tuhan, sehingga kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami tetap terus melihat kebaikan Tuhan nyata atas setiap kami. Memberkati Tuhan seluruh umat-Mu di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kami terlalu percaya bahwa Engkau terus nyata, menolong, memelihara, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan keajaiban-Mu bagi umat-Mu yang terus berharap dan mengandalkan Engkau. Memberkati kebutuhan-kebutuhan hidup mereka, memberkati semua pergumulan mereka, jalan keluar Tuhan berikan buat mereka, sehingga sungguh nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga. Kami mau berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami tahu Engkau menolong, Engkau nyata memberikan jaminan kemenangan bagi setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur pada minggu ini ada saudara kami, anak kami berulang tahun, Debbie Mondo. Tuhan, di umur yang ke-15 ini, Tuhan tambah-tambahkan berkat-Mu buat anak kami ini Tuhan, supaya anak ini bertumbuh dalam kasih Tuhan, terus melayani Tuhan, mengembangkan semua talenta karunia yang ada sejak muda, menjadi generasi yang dipakai Tuhan untuk meniti masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan, yang penuh dengan harapan. Engkau memberkati sekolahnya, Engkau memberkati pertumbuhannya. Jaga dia orang muda yang menjadi berkat dan dampak di tengah-tengah dimanapun tempatkan dia. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi Debbie. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya semua kami pun diberkati oleh Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan melaksanakan ibadah di keluarga saudara kami Fran, yang juga anaknya berulang tahun. Tuhan Engkau memberkati anak Olivia Tuhan, supaya sungguh-sungguh keluarga ini menikmati kebaikan Tuhan, menikmati janji Tuhan di tengah-tengah tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Kami tahu Tuhan, mereka akan melihat pertolongan, pemulihan terjadi. Ajar mereka untuk tidak menyerah dan mereka tetap bertahan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan. Dan biarlah mereka tetap berdiri tegap, karena kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, yang selalu menolong keluarga ini dan menyatakan kasih dan anugerah-Mu bagi keluarga ini. Kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau tidur, ketika engkau berjalan, ketika engkau keluar dan ketika engkau masuk, ketika engkau melakukan segala sesuatu. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah semua yang kau kerjakan, semua yang kau sentuh dibuat berhasil. Diberkati kehidupan rohanimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, berkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, dan lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi diingatkan, setelah ini saudara diundang untuk ibadah